Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video tambahan naturalisasi timnas Indonesia mengguncang psikologis pelatih Irak. Mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Informasi resmi tepat hari ini, Timnas Indonesia tambah 7 pemain naturalisasi elit dari Eropa jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Irak mengaku ketakutan sampai bicara begini. Di tengah hiruk-pikuk persiapan menuju round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, suasana di grup B mendadak berubah panas. Bukan karena pertandingan yang sudah dimulai, melainkan karena sebuah kabar yang bocor dari Jakarta mengguncang seluruh Asia, terutama kubu Irak. Pelatih Irak, Graham Arnold, yang biasanya tampil tenang, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kewaspadaan yang jarang terlihat. Isu itu bukan sekadar rumor murahan, melainkan rencana besar PSSI, mendatangkan 8 pemain naturalisasi baru, sebagian besar dari liga-liga papan atas Eropa, yang akan memperkuat timnas Indonesia di putaran keempat nanti. Langkah ini diyakini akan mengubah total kekuatan Garuda, menjadikan mereka bukan lagi sekadar kuda hitam, melainkan salah satu kekuatan baru di Asia. Arnold, dalam sebuah pertemuan internal dengan jajaran teknis timnya, dilaporkan berkata dengan nada tegas, "Jika kabar ini benar, maka Indonesia bukan lagi tim yang sama. Mereka akan menjadi lawan yang sangat sulit, bahkan mungkin lebih berbahaya dari tim-tim papan atas Asia yang sudah kita hadapi." Ketakutan ini punya dasar yang jelas. Irak memang memiliki sejarah pertemuan yang cukup dominan melawan Indonesia, tetapi di sepak bola modern, kekuatan tim bisa berubah drastis hanya dalam hitungan bulan. Apalagi jika yang datang adalah 8 pemain berkualitas Eropa. Dan kekhawatiran Arnold semakin beralasan setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara terbuka mengonfirmasi kabar tersebut. Dalam sebuah wawancara, Erick menjelaskan bahwa proses naturalisasi pemain keturunan sedang dipercepat dan ditargetkan rampung pada akhir Agustus. Kedelapan pemain ini memiliki profil yang mencengangkan, ujar Erick. Ia lalu merinci beberapa nama. Jairo Riedewald, 28 tahun, gelandang bertahan Royal Antwerp dengan nilai pasar 38,24 miliar rupiah. Pascal Struijk, bek tangguh Leeds United di Premier League, yang dulu pernah menolak timnas Indonesia tetapi kini siap bergabung setelah diyakinkan pelatih Patrick Kluivert. Mauro Destra, pemain muda berbakat yang tengah menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas U23 di Piala Asia, namun juga dipastikan akan tampil di tim senior di putaran 4 nanti. Jiden Oosterwolde, bek kiri Fenerbahce dengan nilai pasar fantastis 260,72 miliar rupiah, yang disebut-sebut sebagai salah satu proyek besar PSSI. 4 nama lainnya masih dirahasiakan. Erick hanya mengatakan bahwa dokumen administrasi mereka sedang diurus dan akan diumumkan setelah semuanya resmi. Bagi Graham Arnold, daftar itu cukup untuk membuatnya mengubah peta kekuatan grup B di kepalanya. Jika sebelumnya ia menganggap Jepang atau Korea Selatan sebagai ancaman terbesar di Asia, kini justru Indonesia yang masuk daftar prioritas pantauan khusus. Mereka akan punya kombinasi kekuatan fisik, kecerdasan taktik, dan kedalaman skuad yang luar biasa, ungkap seorang analis sepak bola Irak yang dekat dengan tim pelatih. Irak sendiri sedang dalam situasi yang tidak sepenuhnya stabil. Meski punya catatan impresif di fase sebelumnya, mereka juga sempat menunjukkan kelemahan saat menghadapi tim yang bermain cepat dan agresif. Gaya main seperti itu adalah ciri khas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Dan kini, dengan tambahan tenaga dari para pemain naturalisasi Eropa, gaya tersebut bisa menjadi mimpi buruk bagi siapapun lawannya. Arnold tahu, melawan Indonesia di putaran 4 nanti bukan sekadar soal taktik. Ini juga soal bagaimana menghadapi tim yang secara mental sedang berada di puncak percaya diri. Keberhasilan menahan imbang Australia di round 3, mengalahkan Bahrain, dan penampilan mengejutkan saat menghadapi Cina telah mengubah mental para pemain Garuda. Ditambah amunisi baru yang sedang disiapkan PSSI, ancaman itu menjadi nyata. Media olahraga Irak mulai mengangkat isu ini secara besar-besaran. Mereka membandingkan strategi PSSI dengan proyek ambisius negara-negara kaya di Timur Tengah. Indonesia sedang membangun tim yang tidak hanya kompetitif di Asia Tenggara, tetapi juga siap mengganggu dominasi tim-tim besar Asia,
tulis salah satu kolumnis di Baghdad. Di kalangan supporter Irak, diskusi panas pun tak terhindarkan. Ada yang menganggap ini sekadar manuver media untuk memancing ketegangan, tetapi tidak sedikit yang percaya langkah ini benar-benar akan menjadikan Indonesia lawan yang jauh lebih sulit. Graham Arnold sendiri, meskipun mencoba bersikap tenang di hadapan publik, disebut-sebut sudah meminta tim analisnya untuk mengumpulkan data lengkap tentang setiap calon pemain naturalisasi Indonesia. Mereka diminta menonton rekaman pertandingan pemain-pemain itu di Liga Eropa, menganalisis statistik performa, dan membuat simulasi strategi untuk menghadapi mereka. Namun satu hal yang jelas, kabar ini sudah mengguncang psikologis kubu Irak. Dan bagi PSSI, itu sudah menjadi kemenangan awal. Bahkan sebelum peluit pertama babak keempat dibunyikan. Jika rencana ini berjalan lancar, round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa menjadi panggung sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Dan untuk Irak serta Graham Arnold, ini mungkin akan menjadi salah satu ujian terberat yang pernah mereka hadapi di level internasional.